Perkenalkan, nama saya Cornelis Mamudsanan, mahasiswa PPG gelombang pertama tahun 2025 dari STPK Santo Fransiskus Asisi, Semarang. Sekarang saya guru agama Katolik dan budi pekerti di SMP PGRI Tumbang Mira, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekarang saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan tema pembelajaran Yesus yang berbelas kasih. Nantinya dalam proses pembelajaran ada banyak kekurangan, mohon saran dan kritik dari dosen. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti proses pembelajaran yang sudah saya siapkan. Salam dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Semoga semangat. Oke, hari ini kita akan laksanakan belajar seperti biasa. Sebelum kita belajar, mari kita awali dengan doa. Buatlah kami mampu untuk melawan keegoisan kami dan mampukanlah kami berada di Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa dan Tuhan. Amin. Oke, untuk lebih semangat kita akan menyanyikan sebuah lagu. Maka mari kita semua berdiri. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatimu. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatimu. Silahkan kembali duduk. Oke, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang gereja. Maka pertanyaannya, apa saja kegiatan gereja yang dapat membantumu berkembang? Buat apa? Seperti berdoa serius, destinar. Lagi ada kegiatan remaja Katolik. Oke. Jadi yang kedua, apa manfaatnya? Manfaatnya bagi kalian? Mendekatkan diri kepada Tuhan, membantu pertumbuhan rohani. Oke, ya, mantap. Dan masih banyak lagi. Ini sebelum kita masuk pelajaran kali ini tentang Yesus yang berbelas kasih, ada pertanyaan. Apa yang
yang kamu tahu tentang apa itu berbelas kasih? Apa itu ya? Yang dimaksud yang berbelas kasih? Membantu orang. Membantu orang, menolong orang. Apalagi lagi? Menolong orang yang lagi sakit. Nah, ini contohnya, contoh ya. Berbelas kasih. Contohnya? Bantu temannya yang lagi kesusahan. Yang lain lagi? Membantu orang yang terkena musibah. Kena musibah. Oke, masih banyak lagi tentang cara kita menolong atau berbelas kasih terhadap orang. Inilah tema kita hari ini tentang Yesus yang berbelas kasih. Oke. Namun kita harus tahu tujuan yang kita mau belajar tentang Yesus yang berbelas kasih hari ini. Ya kan? Tahu tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan yang pertama, peserta didik mampu bersyukur karena dirinya senantiasa dikasih Allah melalui berbagai cara. Itu tujuan yang mau kita capai utama. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan pengalaman berbuat kasih kepada sesama. Ini tujuan kedua yang mau kita capai dalam pembelajaran hari ini. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan makna dan teladan tindakan Yesus yang berbelas kasih sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci. Tujuan yang keempat dalam proses pembelajaran ini, peserta didik mampu mengungkapkan keinginannya untuk meneladani Yesus yang berbelas kasih dalam bentuk doa dan tindakannya. Dan dalam pembelajaran kita harus mencapai tujuan. Ini empat tujuan yang mau kita capai dalam proses pembelajaran ini. Untuk itu, mari kita ikuti video pembelajaran tentang materi Yesus yang berbelas kasih. Amati baik-baik karena setelah ini akan ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian atau materi yang kalian tahu. Saat ini kita sering menjumpai orang-orang yang tersingkirkan. Mereka yang menderita dan sengsara. Hampir di semua media kita menyaksikan orang-orang yang menderita, pengemis, gelandangan, orang yang diperlakukan tidak adil, dan mereka yang dianiaya. Pemandangan seperti ini seringkali kita saksikan, atau bahkan kita alami sendiri. Orang-orang seperti ini merupakan orang-orang yang perlu mendapatkan perhatian kita. Dengan perhatian dan pertolongan dari kita, orang-orang ini akan merasa diperhatikan. Apapun alasan dan penyebab penderitaannya, mereka pantas untuk mendapatkan belas kasih dari sesama. Ciri utama orang Kristiani adalah kasih, berbela rasa, peduli dan mau menolong orang yang menderita adalah bentuk bela rasa. Bela rasa berarti ikut merasakan penderitaan sesama atau turut merasa bersama. Ajaran Yesus tentang kasih sangat indah. Hal ini jelas dari apa yang ditulis oleh para penulis Injil. Berikut ini adalah yang ditulis oleh penginjil Lukas.
Kitab suci mencatat banyak perbuatan kasih yang dilakukan oleh Yesus. Salah satu kisah yang sangat menyentuh yaitu yang ditulis oleh penginjil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Melalui sikap dan tindakannya, Yesus ingin menyatakan cinta Allah kepada semua manusia tanpa terkecuali. Kasih Yesus sungguh menguatkan dan meneguhkan orang lain, sehingga pada akhirnya orang yang menderita merasa diselamatkan dan memuliakan Allah. Yesus melakukan semua perbuatan kasih itu demi pembebasan orang yang dikasihinya, demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Di tengah masyarakat, kita sering jumpai berbagai bentuk penderitaan yang dialami oleh sesama. Begitu memprihatinkan keadaan mereka. Orang yang hatinya penuh cinta akan berbuat kebaikan kapan saja dan untuk siapa saja. Oke, dari video pembelajaran tadi, kira-kira apa yang kalian ya rasa belas kasih seperti apa? Yang lain lagi kasihani musuh. Kasihani musuh. Karena mengasihi itu tadi kata Yesus, lebih baik mengasihi orang yang membaik. Orang baik, orang jahat pun pasti mengasihi orang jahat. Jadi bagaimana mengasihi orang yang baik? Oke, sebelum kita melakukan itu, kita mau mengerjakan diskusi kita. Diskusi ini, kalian silakan kerjakan di dalam kelompok. Jadi perhatikan gambar, itu lebih jelas. Setiap gambar, silahkan kerjakan itu. Ya, perhatikan gambar. Ada gambar lebih jelas. Dengan pertanyaannya di apa saja tindakan belas kasih yang ditunjukkan dalam gambar? Mengapa penting untuk menunjukkan belas kasih ke bersama? Yang berikut berikan contoh tindakan nyata yang dapat dikatakan sebagai perbuatan berbelas kasih.
silakan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok yang pertama. Silakan kelompok pertama aja. Perkenalkan, kami dari kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1A. Apa saja tindakan belas kaki yang ditunjukkan dalam gambar? Tindakan belas kaki yang ditunjukkan dalam gambar antara lain memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, seperti membantu orang tua yang sedang bersalah, memberi pertolongan kepada orang yang sedang sakit, seperti memeriksa kondisi kesehatan anak dengan stetoskop, memberi dukungan moral dan emosional kepada orang yang sedang sedih, seperti menghibur orang yang sedang menangis, memberi makanan kepada orang yang kelaparan, seperti memberikan makanan kepada pengemis. B. Mengapa penting untuk menunjukkan belas kasih kepada sesama? Menunjukkan belas kasih kepada sesama penting karena membangun hubungan yang harmonis dan saling menyayangi di antara sesama manusia. Menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik dan damai. Membantu meringankan penderitaan orang lain. Mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian. Membentuk karakter yang baik dan berguna. C. Berikan contoh tindakan nyata yang dapat dikategorikan sebagai tindakan belas kasih. Contoh tindakan nyata yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan berbelas kasih antara lain mendonasikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan, menjemur rumah atau saudara yang sedang sakit di rumah sakit, membantu tetangga yang sedang kesulitan, ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, memberikan pertolongan kepada korban bencana alam. Tuliskan pengalaman berbelas kasih dalam kolom tertera oleh apa? Belas kasihan. Tindakan yang dilakukan saat itu menolong orang yang kecelakaan. Perasaan setelah melakukan tindakan itu bahagia dan merasa puas. Jawablah pertanyaan berikut. Tindakan belas kasih apa yang dilakukan oleh Yesus berdasarkan kitab suci? Menghidupkan kembali anak muda yang telah meninggal dunia dan mengembalikannya kepada ibunya yang sedang berduka. Menurutmu, bagaimana perasaan ibu dari pemuda Dinain tersebut? Ibu Dinain pasti merasa sangat sedih dan putus asa karena kehilangan anak tunggalnya. Pada saat kamu melakukan tindakan belas kasih pada sesama yang menderita, bagaimana perasaanmu ketika melihat kegembiraan dari orang tua? Wahai, saya merasa sangat bahagia dan puas. Sekian dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan, kamu silakan. Oke, saudara, terima kasih, kita beri tepuk tangan. Kita kembali ke kelompok 2. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perhatikan gambar tindakan berbelas kasih manusia terhadap sesama. A. Apa saja tindakan belas kasih yang ditunjukkan dalam gambar? 1. Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, seperti membantu orang tua yang kesulitan berjalan. 2. Memberi pertolongan kepada orang yang sedang sakit, seperti memeriksa kondisi kesehatan anak dengan stetoskop. 3. Memberi dukungan moral dan emosional kepada orang yang sedang sedih, seperti menghibur orang yang sedang menangis. 4. Memberi makanan kepada orang yang kelaparan, seperti memberikan makanan kepada pengemis. B. Mengapa penting untuk menunjukkan belas kasih kepada sesama? 1. Membangun hubungan yang harmonis dan saling menyayangi di antara sesama manusia. 2. Menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik dan damai. 3. Membantu meringankan penderitaan orang lain. 4. Mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian. 5. Membentuk karakter yang baik dan berbudi luhur.
berikan contoh tindakan nyata yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan belas kasih. 1. Mendonasikan sebagai harta kepada orang yang membutuhkan. 2. Menjenguk teman atau saudara yang sedang sakit di rumah sakit. 3. Membantu tetangga yang sedang kesulitan. 4. Ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 5. Memberikan pertolongan kepada korban bencana alam. Tuliskan pengalaman berbelas kasih dalam kolom berikut. Target oleh apa? Rasa belas kasih. Tindakan yang dilakukan saat itu membantu teman yang terjatuh dari motor. Perasaan setelah melakukan tindakan itu, merasa senang telah membantu teman yang terjatuh dari motor. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Tindakan belas kasih apa yang dilakukan oleh Yesus berdasarkan kitab suci? Berdasarkan kitab suci Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17, tindakan belas kasih yang dilakukan Yesus adalah menghidupkan kembali anak muda yang telah meninggalkan dunia dan mengembalikan kepada ibunya yang sedang berduka. 2. Menurutmu bagaimana perasaan ibu dari pemuda Dinai tersebut? Ibu Dinai pasti merasa sangat sedih dan putus asa karena kehilangan anak tunggalnya. 3. Pada saat kamu melakukan tindakan belas kasih pada sesama yang berbeda, bagaimana kamu ketika melihat kegembiraan dari orang itu? Mengapa? Ketika saya melakukan tindakan belas kasih kepada sesama yang berbeda dan melihat kegembiraan mereka, saya merasa sangat bahagia dan puas. Sekian dari kami. Bila ada pertanyaan, kamu silakan. Kita beri tepuk tangan. Oke, silakan kembali. Oke, semangat yuk. Oke, silahkan kembali. Kesimpulan, ya, dari pembelajaran ini kita dapat simpulkan. Silahkan. Melalui sikap dan tindakannya, Yesus ini menyatakan cinta Allah kepada semua manusia tanpa terkecuali. Kasih Yesus sungguh menguatkan dan meneguhkan orang lain, sehingga pada akhirnya orang yang menderita merasa diselamatkan dan memuliakan Allah. Tindakan Yesus yang menunjukkan sikap berbelas kasih yang lainnya tampak dalam perbuatan. A. Menyelamatkan wanita yang tertangkap basah berzina. B. Menyembuhkan orang sakit luka. C. Menyembuhkan orang buta. Yesus melakukan semua perbuatan kasih itu bukan demi mencari pengikut yang banyak, bukan pula demi popularitas, namun semua itu dilakukan demi pembebasan orang yang dikasihinya, demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Itulah kesimpulan yang bisa kita dapat dari pembelajaran hari ini. Kita bangkit berdiri untuk kita melakukan.
kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran ini. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami haturkan kehadirannya Tuhan, karena melalui pendampingnya kami dapat belajar dengan baik tentang Yesus yang berbelas kasih. Semoga Engkau mengutus Roh Kudus-Mu melalui kami agar kami dapat mencontoh dan melalui guru abadi yang telah mengajarkan kami apa itu belas kasih. Semua ini kami sampaikan dengan perantara Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih.